Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin tanya kepada kalian, bagaimana liburan kalian? Enak apa tidak? Menyenangkan? Alhamdulillah, saya yakin kalian tuh bersemangat dan bersenang-senang dalam menikmati liburan ini. Namun saya tetap berharap kalian tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol yang berlaku untuk menjaga diri kalian sendiri dan tentunya menjaga keluarga kalian. Iya, sebelum kita mulai les, saya mau tanya, siapa yang belum sholat? Nah, nanti bagi yang belum sholat, silakan sholat dahulu, ambil wudhu, kemudian sholat, baru kalian lanjutkan lagi video ini ya. Oke. Nah, anak-anak, di semester 2 kali ini kita akan belajar materi perbandingan, kemudian aritmatika sosial, dan juga garis dan sudut. Jika cukup, kita akan belajar itu, namun jika tidak, kita akan sambung di lain kesempatan. Namun, jika itu semua materi sudah selesai, maka saya akan tambahkan materi yang lain. Begitu ya? Nah, oke, sebelum kita mulai les pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi perbandingan, di mana nanti dalam materi perbandingan kita akan belajar apa itu pengertian perbandingan, kemudian bagaimana cara menyederhanakan perbandingan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menentukan suatu perbandingan itu. Yang pertama adalah pengertian perbandingan. Nah, untuk mengetahui apa itu pengertian perbandingan, coba amati gambar-gambar berikut. Pada gambar yang pertama terdapat dua orang anak yang bernama Bambang dan Ahmad, di mana tinggi badan Ahmad adalah 160 cm dan tinggi badan Bambang adalah 170 cm. Nah, dari situ bisakah kalian menentukan siapakah yang lebih tinggi? Kemudian gambar yang kedua, coba bandingkan mana yang lebih banyak, buah jambu ataukah buah apel. Nah, dari sini kalian pasti sudah mengerti apa itu yang dinamakan dengan perbandingan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan itu merupakan membandingkan dua besaran sejenis dan kita harus menyatakannya dalam bentuk yang paling sederhana. Itulah yang dinamakan dengan perbandingan. Sampai sini paham ya? Kemudian bagaimana cara membandingkan dua besaran? Yang pertama, kita harus bandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lain, kemudian samakan satuannya, dan yang ketiga, sederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana. Maaf, itu bukan bentuk perbandingannya ya, tapi perbandingan dalam bentuk yang paling sederhana maksudnya. Oke? Yang wajib kalian ingat adalah dalam penulisan perbandingan. Perbandingan ditulis dalam bentuk A per B dengan A-nya sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut atau bentuk pecahan, atau bisa ditulis juga dengan bentuk A bagi B, dengan A dan B merupakan bilangan asli. Lanjut, yang kedua adalah bagaimana cara menyederhanakan suatu perbandingan. Intinya dalam menyederhanakan perbandingan, nilai A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut harus sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, yang pertama, tinggi badan Ana 160 cm, sedangkan tinggi badan Eno adalah 150 cm. Tentukan perbandingan A. Tinggi badan Ana terhadap tinggi badan Eno, dan B. Tinggi badan Ana terhadap jumlah tinggi badan keduanya. Yang pertama, tentukan tinggi badan Ana terhadap tinggi badan Eno. Jadi kita bisa tulis Ana per Eno itu sama dengan perbandingannya berapa? 160 per 150. Ingat, suatu perbandingan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti kita sederhanakan keduanya. Kita coret-coret, kemudian 16 sama 15 kan sudah tidak punya faktor yang paling kecil, sehingga nilai perbandingannya adalah 16 dibanding dengan 15. Itu untuk penulisan yang pertama. Bisa juga ditulis dalam bentuk 16 banding 15.
Kemudian yang kedua, perbandingan tinggi badan anak terhadap jumlah tinggi badan mereka. Nah, di sini kita harus menjumlahkan dulu tinggi badan anak ditambah dengan tinggi badan Eno. Itu berapa? Tinggi badan anak 160 ditambah tinggi badan Eno-nya 110 cm. Kemudian tulis anak per jumlah. Saya tulis jumlah saja ya. Berarti sama dengan anaknya 160 dibanding dengan 310. Berarti kita sederhanakan, maka hasil perbandingannya adalah 16 dibagi 31, atau bisa ditulis 16 dibanding 31. Sangat mudah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah menentukan perbandingan. Yang pertama, bagaimana kita menentukan perbandingan dengan satuan yang berbeda. Contohnya, nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. A 10 desimeter dibanding 400 cm dan B 20 menit dibanding 1 jam. Yang pertama, 10 desimeter dibanding 400 cm. Silahkan coba kita melihat konversi panjang seperti pada tabel berikut ya, atau kalian kalau lupa boleh dibuka bukunya lagi, bahwa dari situ kita mengerti bahwa 1 desimeter itu sama dengan 10 cm. Kenapa? Karena desi ke senti itu turun 1 tangga, berarti dia dikalikan dengan 10. Jadi kita mempunyai 1 desimeter itu sama dengan 10 cm. Berarti kalau kita punya 10 desimeter itu berarti sama dengan 100 cm gitu ya. Maka dari sini karena satuannya sudah sama, berarti kita bisa tuliskan bahwa 100 cm itu dibanding dengan 400 cm. Ini habis, maka perbandingannya adalah 1/4, atau bisa ditulis 1 dibanding 4. Yang B 20 menit dibanding dengan 1 jam. Kita tahu bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kalau pertanyaannya 20 menit dibanding 1 jam itu sama artinya 20 menit dibanding dengan 60 menit. Oke, kita sederhanakan. 0-nya kita bisa coret, 2 kita bisa bagi 2 hasilnya 1, 6 kita bagi 2 hasilnya 3. Berarti hasil perbandingannya adalah 1/3, atau bisa ditulis 1/3. Dalam menentukan perbandingan, kita juga bisa mencari nilai salah satu besaran jika diketahui perbandingannya. Contoh, perbandingan umur Ana dan Eno adalah 4/3. Jika umur Ana 16 tahun, berapakah selisih umur mereka? Sini kita bisa mengerjakan bahwa kita bisa menulis Ana dibanding dengan Eno itu sama dengan perbandingannya 4/3. Nah, karena umur Ana sudah diketahui 16 tahun, berarti di sini sesuai dengan urutannya umur Ana 16 tahun. Umur Eno sudah diketahui belum? Belum, berarti kita masih tetap tulis umur Eno. Nah, dari sini kita akan pakai untuk mencari perbandingan, karena yang ditanyakan yang Eno, intinya yang ditanyakan nanti kita pindahkan ke atas, mudahnya seperti itu. Berarti berapa umur Eno? Berarti umur Eno itu sama dengan, nah di sini perbandingan umur Eno kan 3 itu posisinya sebagai penyebut, kita ubah menjadi pembilang karena dia yang ditanyakan. Berarti jadi 3/4 dikali dengan berapa umurnya si anak, 16 tahun. Berarti berapa umurnya? 16 kita bisa bagi 4, masih sisa 4, berarti umur Eno adalah 12
tahun. Nah, karena yang ditanyakan selisih, berarti berapa selisihnya? Selisih umurnya itu berarti umur Ana dikurangi umur Eno. Umur Ana berapa? 16 tahun dikurangi umur Eno-nya berapa? 12 tahun. Berarti selisihnya berapa? 4 tahun. Nah, dalam menentukan perbandingan juga terkadang kita disuruh menentukan perbandingan dua besaran. Contohnya, sebuah tongkat panjangnya 2 meter dan mempunyai panjang bayangan 70 cm. Pada saat yang sama, panjang bayangan pohon 14 meter. Pertanyaannya, tinggi pohon tersebut adalah berapa meter? Nah, sekarang kita selesaikan soal yang tadi ya. Pertanyaannya, berapakah tinggi pohon? Nah, jika ada model soal kayak gini, kita bisa bandingkan tinggi dengan tinggi, panjang bayangan dengan panjang bayangan, seperti itu aja. Berarti bisa ditulis bahwa tinggi tongkat dibanding dengan tinggi pohon itu sama dengan, kita bandingkan dengan panjang bayangan tongkat, yaitu berarti panjang bayangan ya maksud saya. Kemudian kita bandingkan dengan panjang bayangan pohon. Nah, di sini kita bisa tulis tinggi tongkatnya berapa? 2 meter. Kemudian tinggi pohonnya sudah diketahui belum? Belum. Kita tulis aja tinggi pohon tetap. Kemudian sama dengan berapa? Panjang bayangan tongkat sudah diketahui belum? Sudah. Kita tulis 70 cm. Dibanding dengan panjang bayangan pohonnya berapa? 14 meter. Nah, jika ada model soal kayak gini, kita samakan dulu satuannya. Di sini ada meter, ada senti, ada meter. Kita samakan. Nah, ini kan beda toh. Kita jadikan ke satuan yang lebih kecil. Berarti kita bisa merubah meter menjadi senti. Berarti saya bisa tulis, oh, dari sini berarti diketahui bahwa 14 meter itu sama dengan 1400 cm. Karena 1 meter itu ada 100 cm. Sehingga dari situ kita bisa tulis bahwa 2 meter per tinggi pohon itu sama dengan 70 cm per 1400 cm. Kita sederhanakan. Kita coret 0, 1 atas, 1 di bawah, kemudian 7 sama 14 kita bisa sederhanakan. Di sini 1, di sini masih 2. Berarti ketemunya hasilnya itu adalah 2 meter per tinggi pohon sama dengan 1/20. Nah, ingat, jika ditanyain maka perbandingannya pindah ke atas. Berarti tinggi pohon itu jadinya berapa? Tinggi pohon di sini jadinya berarti 20/1 dikali 2 meter. Ketemunya berapa? 40 meter. Itu sangat mudah. Nah, seperti biasa, untuk menguji pemahaman kalian, saya punya tugas untuk kalian. Yang pertama, tulis usia semua anggota keluarga, hanya ayah, ibu, diri kalian, kakak dan adik saja ya yang ada di rumah kalian. Kemudian hitunglah A. Perbandingan usia ayah terhadap usia ibu. Kemudian B. Perbandingan usiamu terhadap usia kakak jika punya. Jika tidak punya tidak usah. Kemudian yang C. Perbandingan usiamu terhadap usia adik jika punya. Kemudian yang D, perbandingan usiamu terhadap jumlah usia ayah dan ibu kalian. Dan yang terakhir, perbandingan selisih usiamu dengan ibu terhadap usia ayah. Jadi yang E ini kalian cari dulu selisih usia kamu dengan usia ibu kamu, kemudian kalian bandingkan dengan usia ayah. Nah, itu tadi sedikit ulasan materi perbandingan yang pertama ini, yang hanya kita pelajari cuma sedikit sekali, yaitu berkaitan dengan pengertian perbandingan itu sendiri, kemudian bagaimana cara menyederhanakan suatu perbandingan, dan bagaimana kita menentukan suatu perbandingan itu. Kan kerjakan tugas seperti yang saya arahkan tadi. Tetap semangat belajar, dan sebelum kita akhiri, marilah kita hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.